Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang pengangguran. Dalam materi pengangguran ini, kita akan membahas beberapa indikator. Yang pertama, pengertian pengangguran. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pengangguran. Yang ketiga, pengelompokan pengangguran. Yang keempat, faktor penyebab pengangguran. Dan yang kelima, cara pengukuran tentang pengangguran. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pengangguran. Pengertian pengangguran itu sendiri adalah di mana orang dalam usia angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan. Materi yang kedua yaitu faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Yang kedua, penduduk yang banyak. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang semakin modern. Yang keempat, adanya lapangan pekerjaan yang dipengaruhi oleh musiman. Dan yang kelima, ketidakstabilan ekonomi, politik, dan keamanan di suatu negara. Materi yang ketiga yaitu pengelompokan pengangguran. Pengelompokan pengangguran ini terbagi atas dua, yaitu pengangguran berdasarkan jam bekerja dan berdasarkan penyebab terjadinya. Berdasarkan jam bekerja ini terdapat tiga bagian, yaitu yang pertama yaitu pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena sebuah alasan tertentu. Yang kedua yaitu setengah menganggur. Setengah menganggur ini adalah di mana orang tersebut tidak melakukan pekerjaan 35 jam dalam seminggu, sehingga hal tersebut disebutkan dengan setengah menganggur. Dan yang ketiga yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini yaitu di mana orang tersebut memang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, maka hal ini disebut dengan pengangguran terbuka. Pengelompokan pengangguran yang kedua yaitu berdasarkan penyebab terjadinya. Terdapat juga beberapa indikator. Yang pertama yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini yaitu pengangguran yang sifatnya sementara, atau juga disebut dengan orang yang sedang melamar pekerjaan tetapi belum diketahui apakah mereka diterima atau tidak, maka pengangguran ini disebut dengan pengangguran friksional. Yang kedua yaitu pengangguran konjungtural. Pengangguran konjungtural ini disebabkan oleh gelombang naik turunnya suatu perekonomian di suatu negara. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi yang terjadi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural ini bisa disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu permintaan yang berkurang, kemajuan teknologi, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini yaitu pengangguran yang menunggu saat terjadinya pekerjaan. Contohnya saja sebagai petani yang menunggu untuk bercocok tanam untuk selanjutnya. Selanjutnya yaitu pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal ini disebabkan imbas naik turunnya ekonomi sehingga permintaan pekerjaan lebih rendah dibandingkan orang yang ingin melamar pekerjaan. Selanjutnya yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini disebabkan pergantian tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin, sehingga ini menyebabkan terjadinya pengangguran teknologi. Selanjutnya yaitu pengangguran siklus. Pengangguran siklus ini disebabkan karena menurunnya kegiatan perekonomian yang diakibatkan karena resesi. Materi yang keempat yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang pertama, beralihnya lahan pertanian menjadi lahan industri atau lahan real estate. Yang kedua yaitu kawasan industri dianggap sebagai salah satunya tempat untuk mencari pekerjaan, sehingga banyak orang berbondong-bondong untuk pindah ke kawasan industri, sehingga di sana menyebabkan terjadinya banyak pengangguran. Yang ketiga yaitu
kurangnya lapangan pekerjaan di daerah industri. Dan yang keempat yaitu kurangnya tingkat pendidikan dan skill seorang individu untuk mencari pekerjaan. Dan yang kelima yaitu kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang menganggur. Dan yang keenam adalah kurangnya informasi dalam dunia pekerjaan. Sehingga inilah faktor penyebab yang banyak terjadinya untuk pengangguran. Dan materi yang terakhir yaitu cara mengukur tingkat pengangguran. Ada dua contoh yang saya bagikan di sini. Yang pertama yaitu angkatan kerja sama dengan jumlah yang bekerja ditambah dengan jumlah yang tidak bekerja. Dan yang kedua, tingkat pengangguran sama dengan jumlah angkatan yang bekerja per angkatan yang tidak bekerja dikalikan 100. Jadi itulah cara pengukuran tingkat pengangguran. Nah, sampai di situ dulu materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang dan salahnya, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.